ومعالم الإسلام والإيمان بأحدها المعمورة معنا وشعورا ويكشف اللهم غرفة المكروبين وقيدين المدين واغفر للمسلمين وغفر التوبات الداعمين واجعل رحمتك على ذلك المؤمنين اجمعين وفي شر المحتاجين الظالمين ومن لازم ولاد الحجين من النواحي والأبصار وإلحاق بتعليم من إنك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب لحل الحظيم جميع البلاء وفي حيث النجيم من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعلم في حكمتك العليم وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واحتمنا من ذاك خير أجمعين وصل وسلم على هدي الحبيب المحبوب للذين والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من الرجال يحمد تعالى أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي آمين. Jazakumullah khair kepada Al-Ustaz Muhammad Robi dan kepada Al-Habib Najib yang telah melantunkan maulid dan doa. Mudah-mudahan beliau-beliau dipanjangkan umurnya oleh Allah fil khair wa rizqin wa afiyah amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni maulidah hasanah yang akan disampaikan oleh guru kita semua Abuya Kiai Haji Muhammad Muhyiddin Abdul Qadir Al-Manafi MA. Mudah-mudahan beliau dan seluruh keluarganya dipanjangkan umur oleh Allah fil khair wa rizqin wa afiyah wa isbur wa hudur amin ya rabbal alamin. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Tos tadi depan biar enggak talangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi manna 'alaina wa 'alal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat wal muhsinina wal muhsinat bil imani wal islami wal ihsan wa manna 'alaina bi anbiya'ihi wa rusulihi alaihimus salatu wassalam khususan bi habibihi
Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Thumma biman ba'dahum minal ulama wal awliya wasyuhada wassalihin wa ammatil muslimina wal muslimat aina makanu wa haitsu makanu wa manna alaina bil Qur'an wa sunnati sayyidil aqwan sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa manna alaina bi sya'airihi al-mu'azzamah wal mukarramah wa minha al-awqatul fadilah wal amkinah asy-syarifah wa minha syahrul rajab wa minha isra'u nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa mi'rajuhu ila as-samawati al-ula thumma ila sidratil muntaha thumma ila maqamil liqa' wa ru'yah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa sanadil azim sayyidil awwalin wal akhirin wa imamil anbiya wal mursalin wal malaikati ajma'in sahibil liwa'il mahmud wal hawdil mawlud wal maqamil mahmud imamir ruka'is sujud sayyidi kulli walidin wa ashrafi kulli mawlud sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa karimina wa uswatina wa qudwatina wa fakhrina wa dhukrina wa maulana Muhammad wa ala alihi tayyibin al-tahirin wa sahabatihi al-mufaddalin al-muqarrabin wa sayyid tabi'in ulil hidayati wa tamkin wa ala al-anbiya wal mursalin wa ala al-malaikah wal muqarrabin wal qarubiyin wa ala sa'ir tabi'in ila yaumiddin wa alaina wa ala ahlina wa usulina wa furu'ina wa ahli silsilatina wal akhidina anna ila yaumiddin ma'ahum wa fihim birahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum khususan usi nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang mulia yang sangat al-faqir Qur'ani cintai sayang, yang sangat al-faqir doakan, yang sangat diharapkan juga doanya demi kesuksesan kita bersama. Sukses di dunia, sukses di akhirat. Yaitu makna daripada fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang mana kesuksesan di dunia itu ketika kita mendapatkan anugerah iman, Islam sampai ihsan. Ketika kita menjadi hamba Allah yang Allah isyaratkan dalam Qur'annya, ketika Allah menyebut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah mengisrokan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah tidak menyebut nama Nabi kita. Allah tidak menyebut pangkat kenabian dan kerasulan, karena pangkat kenabian dan kerasulan tidak bisa dimiliki oleh semua orang, tidak bisa dimiliki oleh bangsa jin. Tidak. Kenabian dan kerasulan
tidak dimiliki oleh semua para malaikat. Hanya sebahagian yang bisa mendapatkan kenabian dan kerasulan. Itu khususiat ya dari Allah Jalla Jalaluhu wahdah, pilihan Allah. Tapi Allah menyebut Nabi kita dengan satu pangkat yang agung yang bisa dimiliki oleh semua manusia, oleh semua bangsa jin, oleh semua malaikat. Apa? Adalah pangkat Abdullah. Pangkat Abdullah. Abdullah itu hamba Allah. Maka Allah tidak menyebut dalam firman-Nya ketika mengisahkan mengisrakan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam surah Isra ayat pertama. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kalau kita hayati, renungi ayat ini, subhanallah, padahal Allah sedang menceritakan ketinggian dan keunggulan pangkat Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad. Salah satu di atas semua makhluknya, bukan cuma di atas para nabi dan para rasulnya saja, tapi di atas semua makhluk. Karena kita tidak pernah mendengar cerita Allah mengisrakan malaikat, Allah mengisrakan Rasul A, B, C, D, Allah mengisrakan Nabi A, B, C. Kita hanya mendengar Allah mengisrakan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Tapi Allah tidak menyebut nama Muhammad, wala Ahmad, wala Mahmud. Tapi Allah menyebut bagaimana kedudukan yang diisrakan ini. Masya Allah, nisbat kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Allah menyebut dia abdihi. Subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci dan yang telah mengisrakan hambanya. Allah tidak menyebutkan subhanalladzi asra bi nabiyhi, bi rasulihi, atau bi Muhammadin, atau bi Ahmad. Tapi Allah hanya menyebut bi abdihi, kepada abdunya. Abdu itu apa? Abdi itu hamba. Abdu itu dari kata abadaya, ibadatan wa abdan. Apa arti abdu? Abdullah adalah man abadallah, adalah siapa saja yang mengabdi, yang ibadah kepada Allah, itu abdu. Kalau ibadahnya kepada hawanya, abdul hawa. Kepada keinginannya, abdul keinginan. Kepada nafsunya, abdul nafsi. Kalau ibadahnya kepada syaitan, abdul syaitan. Kalau ibadahnya, mengabdinya kepada selain Allah, maka dia menjadi abdunya. Tapi ketika dia bisa ibadah kepada Allah, maka dia menjadi Abdullah, menjadi hamba Allah. Dalam Quran Nabi kita disebut abdu, bukan di situ saja, ya, tapi dalam ayat lain, surat lain juga Abdullah disebut. Ya. Allah, hamba Allah, begitu mulia. Ini sebutan, karena sebutan ini adalah merupakan pernyataan Allah atas hakikat kedudukan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
nisbat kepada Tuhannya apa? Nisbat kepada Tuhannya adalah abdu, adalah hambanya Allah yang maha suci. Masya Allah. Inilah pangkat yang tertinggi yang bisa dimiliki oleh siapapun. Ketika pangkat kenabian tidak bisa dimiliki, itu khusus anugerah dari Allah. Tidak dari hasil permohonan, tidak. Pangkat kerasulan juga begitu. Tapi pangkat hamba bisa dimiliki oleh siapapun. Masya Allah. Padahal pangkat yang tertinggi adalah pangkat hamba ini. Allah di sini tidak mempermasalahkan nama. Tapi yang Allah sebutkan adalah kehambaannya kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda. Artinya nama kalian boleh apapun. Warna kulit tidak jadi permasalahan. Suku bangsa dan perbedaan bahasa bukan hal yang utama. Iya. Tidak ada perbedaan antara Arab dan Ajam. Dan tidak ada keunggulan kepada siapapun di atas yang lainnya. Keunggulan makhluk Allah di sisi Tuhannya hanyalah ketika makhluk ini mampu menjadi hambanya Allah, siapapun itu. Maka diisyaratkan oleh Allah dalam ayat lain, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya akramakum yang paling mulia di antara kalian bukan yang warna kulitnya paling putih atau hidungnya paling mancung atau orang Arab, atau yang paling fasihat ngomongnya atau yang paling cerdas akalnya, atau yang paling banyak uangnya. Tapi atqakum, yang paling takwa di antara kalian kepada Allah, itulah Abdullah hamba Allah. Itulah Abdullah hamba Allah. Subhanallah. Pahami ayat ini. Pahami ayat ini. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah ketika Allah memilih kita untuk menjadi hambanya. Dan kita harus merasa sedih dan harus merasa takut kepada Allah ketika kita dikeluarkan dari wilayah hambanya. Makna hamba, man abadallah, yang ibadah kepada Allah fi kulli waktin, fi jami'il awqat, di semua waktu, di semua tempat. Dan ibadah kepada Allah fi jami'il halat, di semua tingkah laku, di semua gerak gerik, zahiran wa batinan, zahirnya dan batinnya. Menjadi hamba Allah yang mustamirran, yang terus menerus. Karena kita merasakan terkadang satu waktu kita menjadi hamba Allah ketika kita sholat, tapi di waktu yang lain kita menjadi hamba hawa nafsu. Suatu waktu kita menjadi hamba syaitan, sewaktu-waktu kita menjadi hamba dunia. Ada hamba bangkoi, ada hamba setir, ada hamba komputer, ada hamba musik, ada hamba HP, ada macam-macam hamba. Saat itu hatinya mengikuti siapa, mencintai siapa, mengorbankan tenaganya, mengorbankan waktunya, mengorbankan apa yang Allah titipkan kepadanya untuk siapa. Ketika disalurkan kepada selain Allah, maka berpindah dari Abdullah menjadi Abdul Syaitan atau Abdul Hawa atau
abdu nafsi atau abdu dunia atau abdu fulan. Ternyata sangat sulit menjadi hamba Allah secara istimrar. Apa istimrar? Secara terus menerus. Kadang dohirnya adalah hamba Allah, tapi batinnya bukan hamba Allah. Masya Allah. Ketika sholat dari hamba Allah, tapi ketika Allah menuntut untuk korban harta, dia menjadi hamba hartanya. Dia kikirkan harta. Ketika Allah menuntut waktu dan nilai pengabdian kepada Allah, dia tak mau. Dia kikirkan itu semua. Maka berubah dia saat itu menjadi hamba dunia, hamba hawa nafsunya. Allah. Maka maksud daripada dia abdihi hamba Allah, yakni hamba Allah fi jami'il halat, hamba Allah fi jami'il awqat, di semua tingkah laku, di semua gerak gerik, zahiran wa batinan, zahirnya batinnya sama semua menjadi hamba Allah. Penglihatannya menjadi hamba Allah, pendengarannya hamba Allah, penciumannya hamba Allah, ucapannya hamba Allah, gerak dan diamnya semua menjadi hamba Allah, berdiri dan duduknya semua menjadi hamba Allah, berbaringnya menjadi hamba Allah, bangun dan tidurnya menjadi hamba Allah, hatta ketika kencing, ketika berak sekalipun jadi hamba Allah. Selalu mengikuti isyarat dari Allah. Kalau masuk WC kaki yang mana, kalau masuk WC harus bagaimana, kalau wudhu harus bagaimana, kalau mandi harus bagaimana, kalau kencing berak harus bagaimana, kalau cebok harus bagaimana. Allah. Masuk ke rumah, keluar dari rumah harus bagaimana, kalau mau tidur harus bagaimana, kalau bangun tidur harus bagaimana, mau makan, sedang makan, habis makan harus bagaimana. Atau pakai pakaian, sendal, sepatu, kaos kaki harus bagaimana, ketika melepas harus bagaimana, ketika berbisnis harus bagaimana, ketika berumah tangga harus bagaimana, ketika bergaul dengan sesama harus bagaimana, sikap kita kepada orang tua kepada anak, guru kepada murid, murid kepada guru, pemerintah kepada rakyat, rakyat kepada pemerintahnya, sesama muslim, Masya Allah, saudara dengan saudaranya, dengan sesama manusia, dengan sesama ciptaan Allah, hatta dengan binatang, harus bagaimana kita bergaul. Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menyiapkan aturan, yang dengan aturan ini, ketika aturan diikuti, maka siapapun dia akan menjadi hambanya. Ketika keluar daripada aturan itu, maka dia keluar dari lingkungan kehambaannya. Paham? Makna Abdullah, makna hamba Allah. Kalau kita ingin tahu, kita ini, saya ini sekarang hamba Allah bukan, tanyakan kepada diri kita saat ini, apakah segala gerak gerik kita, dohiran, wabatinan, pandangan, pendengaran, mencium, segala sesuatu kita mengikuti isyarat Allah atau tidak? Baru kita akan tahu. Ketika ada mizan, ketika ada timbangan, ketika ada ukuran, apa ukurannya adalah syariat. Ini yang dikatakan oleh Imam Ibnu Ruslan dalam kitab Zubannya, wazin bihukmi syar'i, timbang oleh kamu, ukur oleh kamu dengan hukum syara, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, segala gerik-gerik kamu. Ketika sesuai zahir dan batinku dengan hukum syara, kamu hamba Allah saat itu.
Tapi ketika kamu tidak sesuai dengan apa yang Allah isyaratkan, maka kamu keluar daripada wilayah Abdullah. Jadi tidak setiap orang bisa menjadi hamba Allah setiap waktu. Tidak setiap orang bisa menjadi hamba Allah di setiap saat, di setiap tempat, di setiap tingkah halah. Tanyakan kepada diri kita sendiri, Iqra kitabak, baca kitab, baca. Hari-hari kita harus dibaca. Apakah saya sekarang hamba Allah atau bukan? Apakah saya sekarang hamba Allah? Dan la yumkin, tidak mungkin seseorang menjadi hamba Allah kecuali dia mengenal dulu kepada Allah yang akan diibadahi oleh dia, dan dia mengenal dulu kepada tata cara ibadah kepada Allah. Bagaimana mungkin seseorang menjadi hamba Allah tidak mengenal Allah? Maka makna hamba Allah adalah pertama-tama orang yang mengenal Allah, lalu dia mengenal tata cara ibadah kepada Allah yang Allah wahyukan melalui Rasulnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni aturan hidup, hukum Allah. Baru dia bisa menjadi hamba Allah. Untuk menjadi hamba Allah ternyata harus menguasai ilmu. Minimal 3 bentuk ilmu. Yang pertama adalah ilmu yang mensahihkan, mengesahkan akidah kita. Ini yang minimal. Akidah kepada Allah, akidah kepada para Rasul Allah, akidah kepada para malaikat, akidah kepada Al-Quran dan kepada kitab-kitab samawi, akidah kepada hari akhir, kepada hari kiamat, kepada takdir. Akidah kepada apa yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'annya, dan kepada apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih plus mutawatir. Karena hadis-hadis yang menjadi rujukan dalam akidah harus double, ya sahih, ya mutawatir. Berbeda dengan hadis-hadis yang menjadi rujukan di dalam fiqih. Ya, maka yang menjadi rujukan kalau saja ini urusan haram halal, ya, maka harus hadis sahih. Kalau saja ini bukan urusan haram halal, ya, seperti urusan fadilah amal, keutamaan amal, ya, seperti tentang kisah sejarah, seperti nasihat-nasihat targhib dan tarhib, bagaimana memompa diri kita dan saudara-saudara kita agar semangat dalam ibadah, agar semangat dalam berjuang di jalan Allah, agar takut oleh Allah, agar takut oleh siksa Allah. Nah, silakan hadis dhaif. Ini sepakat menjadi rujukan. Sepakat para ulama ahli hadis, dikatakan oleh Imam An-Nawawi, waqad ittafaqal muhadditsun. Sepakat semua ahli hadis, sepakat semua ahli fikih, ya. Berbeda dengan sekarang munculnya pemikiran yang menyimpang daripada kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah dari 4 mazhab. Pemikiran apa? Pemikiran begini, bahwasanya hadis dhaif tidak boleh dipakai. Ya. Ini pemikiran yang kuat.
Artinya tanpa kecuali. Tidak boleh dipakai ini dhaif. Seolah dhaif itu adalah maudhu. Seolah dhaif itu adalah munkar. Innalillah. Kenapa kamu bilang hadis dhaif? Hadis, kenapa kamu bilang hadis? Itu hadisnya siapa? Hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa arti dhaif? Dhaif itu lemah. Apakah yang lemah itu munkar? Apakah yang lemah itu maudhu? Apakah yang lemah itu dusta? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini pemikiran yang salah, ya. Sehingga orang ditakut-takuti dengan hadis dhaif. Oh, dhaif itu mah. Oh, dhaif itu mah. Hati-hati hadis dhaif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau hadis dhaif sama sekali tidak boleh dipakai secara mutlak dalam ketetapan hukum apapun, maka ulama yang mana yang bisa diikuti oleh kita? Karena semua ulama menjalankan hadis dhaif dan meriwayatkan hadis dhaif. Hatta semua ahli tafsir kalau dibuka tafsirnya pasti akan menemukan kita banyak hadis dhaif. Hatta Imam Ibnu Katsir dalam hadis-hadisnya ditemukan banyak hadis dhaif. Imam Ahmad juga ditemukan banyak hadis dhaif. Imam lain sama banyak hadis dhaif. Bukan ulama tahu. Ulama tahu. Ini saya sedang berbicara tentang apa? Saya menggunakan hadis dhaif ini. Ya. Saya kan sedang cerita tentang sejarah. Saya kan sedang cerita tentang tarhib. Saya akan cerita tentang nasihat-nasihat. Ya, saya kan sedang cerita tentang keutamaan amal. Makanya ulama lempeng-lempeng aja. Beliau mengeluarkan hadis-hadis dhaif yang lempeng-lempeng aja. Namanya juga ulama tahu apa yang sedang dibicarakan fadilah amal, bukan menetapkan hukum haram dan halal, apalagi urusan akidah. Pahami oleh kita semua. Lalu yang kedua, ilmu untuk menjadi hamba Allah itu yang kedua adalah ilmu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotorannya, menyehatkan jiwa dari segala penyakit-penyakitnya. Apa itu kotoran jiwa dan penyakit jiwa? Adalah al-akhlaqud dzamimah, akhlak-akhlak yang tercela. Ini harus dibersihkan hati ini dari semua akhlak-akhlak yang tercela, dan hukumnya wajib harus dibangun dalam hati kita, jiwa kita, akhlak-akhlak yang terpuji. Hukumnya wajib. Satu saja akhlak yang tercela jika masih bersemayam dalam hati kita, maka hati kita tidak akan punya kesempatan untuk bisa bertemu dengan Allah. Hati kita tidak akan punya kesempatan untuk menerima waridat, anugerah-anugerah yang datang dari Allah. Hati kita tidak bisa menerima ilmu yang manfaat, walaupun ilmunya banyak, tapi semuanya jadi tidak manfaat. Kenapa? Masih ada sifat dalam hati yang tercela. Akhirnya najis semuanya. Najis semuanya. Paham oleh kita. Makanya para aulia mengatakan, kalau saja di dalam hadis menggambar makhluk hidup, ya, makhluk hidup, atau seperti halnya kita menaruh anjing di dalam rumah, itu sudah menghalangi hadirnya malaikat di rumah kita. Ya. Kata ulama, bagaimana kalau dalam hati kita gambar makhluk semuanya, dan kita simpan dalam hati kita najis yang lebih najis daripada najis anjing dan babi. Apa? Al-akhlaqud dzamimah,
akhlak yang tercela. Akhlak yang tercela najisnya lebih najis daripada anjing dan babi. Kenapa? Karena anjing dan babi meskipun ini najisnya mughalladhah masih bisa disucikan dengan 7 basuhan pakai tanah. Yang satu basuhannya cukup selesai bersih. Tapi satu sifat sombong saja dalam hati dibersihkan dengan puluhan lautan, dengan puluhan samudra, meskipun sampai habis tidak akan bisa bersih. Tidak akan bisa bersih. Maka seorang hamba tidak bisa menjadi hamba Allah selama masih bersemayam dalam hatinya satu saja daripada sifat yang tercela. Lain tidak akan mungkin. Dan ini perlu introspeksi diri masing-masing. Perlu introspeksi diri masing-masing. Allah. Kita harus selalu melihat alam hati kita sendiri. Kita harus selalu mengoreksi alam hati kita sendiri. Masih adakah sifat yang tercela dalam hati-hati kita? Selama masih ada sifat yang tercela, maka kita masih belum bisa masuk kepada wilayah hamba Allah. Maka ilmu mensucikan jiwa dari segala kotoran-kotorannya ini jauh lebih penting ketimbang ilmu fikih. Ini kefarduannya kedua setelah ilmu akidah. Ini sama-sama fardu semuanya. Yang paling tinggi derajatnya kefarduannya adalah ilmu akidah yang mengesahkan kepada i'tikad kita. Setelah itu adalah ilmu tazkiyah, mensucikan jiwa dari semua sifat-sifat yang tercela dan membangun sifat-sifat yang terpuji dalam jiwa kita. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah ilmu yang mensahkan kepada peribadahan kita kepada Allah. Salat kita jadi sah, puasa kita jadi sah, segala jadi sah, jual beli jadi sah, pernikahan jadi sah, segalanya jadi sah. Karena di sana ada ilmunya. Allah sudah menyediakan ilmu ini untuk menerangi hati hambanya. Ini meliputi seluruh sendi kehidupan hamba. Ilmu Allah tidak hanya mengajarkan hambanya tentang sholat saja, saum saja, haji saja, zakat saja, tapi semua sendi kehidupan. Kalau kita jadi pemerintah, di sana ada ilmu Allah yang harus dijadikan pedoman oleh kita. Kalau kita jadi rakyat juga begitu. Kalau kita jadi orang tua, punya anak juga harus ada ilmu Allah, ya, yang jadi pegangan kita. Kalau kita jadi anak, nisbat kepada orang tua juga begitu, dengan sesama begitu. Kalau kita berbisnis harus mengenal ilmu Allah dalam bisnis itu. Kalau kita berumah tangga harus mengenal ilmu Allah dalam berumah tangga itu. Kalau kita bergaul dengan siapapun harus punya ilmu Allah dalam pergaulan dengan siapapun, hatta dengan lingkungan. Karena ilmu Allah meliputi seluruh sendi kehidupan. Ilmu Allah adalah hidayah, petunjuk dari Allah Jalla Jalaluhu, yang menerangi alam hati kita hingga hati kita yang tadinya buta melihat. Masya Allah. Ketika hati melihat, maka hati akan bahagia, hati akan tenang. Kalau hati tetap dibiarkan buta, maka hati akan selalu bingung, hati akan selalu ketakutan, hati akan selalu galau. Kenapa? Buta hatinya, tidak melihat jalan, tidak melihat solusi. Makanya orang-orang yang buta, hidupnya dia terus akan stres dan takut. Walaupun dia kaya, pasti dia akan ketakutan.
Pasti dia akan bingung. Walaupun dia kaya, kalau dia menghadapi mati, wah lebih bingung lagi. Kenapa? Buta dia. Karena dia tidak tahu solusi, tidak tahu bagaimana cara untuk bisa meraih kehidupan yang bahagia, kehidupan yang mulia, kehidupan yang untung seuntung-untungnya. Bagaimana dia bisa meraih kebahagiaan yang abadi. Kematian itu semuanya dilihat oleh hati orang-orang yang tidak buta. Itu hanya cuma fase saja. Hanya cuma apa? Fase episode saja melihat kematian itu. Nah, dari kematian artinya hidup dunia akan masuk kepada hidup di alam barzakh, dipisah dengan kematian. Ya, bagaimana hidup di alam barzakh? Bagaimana keadaan alam barzakh itu? Ya, bagaimana jika ingin selamat bahagia di alam barzakh? Ya. Kenapa ahli barzakh di sana banyak yang mendapatkan siksa, banyak yang mendapatkan stres yang tiada hingga? Lalu setelah itu terjadi orang-orang yang hatinya melihat kiamat itu pun juga adalah fase berikutnya, memindahkan kehidupan dari alam barzakh kepada kehidupan alam akhirat yang abadi. Orang-orang yang dan wasilah keselamatan di sana, kebahagiaan dan kemuliaan yang semulia-mulianya di sana, keuntungan yang seuntung-untungnya di sana, dan tahu juga apa yang menjadi sebab kerugian, apa yang menjadi sebab kecelakaan, apa yang menjadi sebab ketakutan, apa yang menjadi sebab siksaan yang abadi. Dari sekarang melihat. Maka orang-orang yang hatinya tidak buta selalu ada di jalur yang akan menggiring dia, membawa dia kepada keselamatan yang hakiki dan abadi, kebahagiaan yang hakiki dan abadi. Dari dunia, inilah dunia hasanah. Inilah kebaikan di dunia. Masya Allah. Itu tiga ilmu untuk menjadi hamba. Hamba siapa? Hamba Allah. Lalu dibagi lagi di dalam sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istilah iman, Islam dan ihsan. Iman, Islam dan ihsan. Iman adalah urusan akidah, Islam adalah urusan syariat, ihsan adalah urusan adab kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah dan adab kepada semua makhluk Allah. Itu ihsan. Maka tingkatan derajat kehambaan seseorang menjadi 3 level. Ya? Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Derajat hamba Allah yang paling tinggi ada dalam derajat ihsan. Setelah melewati fase iman dan Islam, apa itu ihsan? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjawab kepada pertanyaan malaikat Jibril alaihissalatu wassalam dalam hadis Jibril. Ketika malaikat Jibril menjelma, ya, dengan rupa laki-laki yang tidak dikenal oleh semua sahabat, pakaian serba putih, tidak kelihatan bekas bepergian, tiba-tiba menghadap Rasulullah SAW, lalu mengenakan lutut beliau kepada lutut Rasulullah SAW, menaruh telapak tangannya di pahanya Rasulullah SAW, lalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Islam. Dijawab oleh Rasulullah SAW, lalu
dikasih nilai Rasul sadaqta, benar engkau. Bertanya lagi tentang iman, dijawab oleh Rasulullah SAW, lalu beliau mengatakan sadaqta, benar engkau. Kaget ini semua yang hadir, termasuk Sayyidina Umar yang kaget, ini siapa ini orang? Beliau menjawab, beliau memberi penilaian, kan? Ini siapa nih orang ini, kan? Lalu ketika bertanya yang ketiga, wa mal ihsan, apa ihsan? Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Engkau beribadah kepada Allah laksana engkau sungguh-sungguh melihat Allah. Masya Allah. Engkau beribadah kepada Allah, artimu, dohirmu dan batinmu laksana engkau sungguh melihat Allah di saat kamu beribadah kepada Allah. Itulah makom ihsan yang tertinggi. Artinya makom ihsan yang tertinggi, hati ini selalu memandang nur tajallinya Allah. Dan kedudukan ini tidak bisa diraih oleh umumnya manusia, oleh umumnya muslimin. Ini orang-orang yang betul-betul bekerja keras, dan orang-orang yang mendapatkan inayah dari Allah, anugerah dari Allah, sehingga dibawa oleh Allah ke makom tersebut, ke kedudukan tersebut, sehingga hijab-hijab dibukakan oleh Allah Ta'ala, penghalang-penghalang antara mata hatinya dengan Allah dibukakan, sehingga dalam segala gerak kehidupannya dia seolah melihat Allah. Kata Rasul, wa illam takun tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak melihat Allah, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Artinya ihsan yang paling rendah adalah ketika hatimu tidak bisa menyaksi kepada nur tajalli Allah dalam ibadahmu. Yang paling rendah ihsan itu adalah hatimu merasa dilihat oleh Allah. Hatimu merasa dilihat oleh Allah. Kalau kita dalam ibadah sehari-hari tidak merasa dilihat oleh Allah, maka kita belum sampai kepada martabat ihsan yang paling rendah. Setelah Rasulullah SAW menjawab itu, maka ini sang tamu laki-laki ini juga memberi penilaian kepada Nabi sadaqta, benar. Lalu bertanya tentang kiamat, tentang tanda-tanda kiamat, lalu pulang menghilang itu orang. Setelah beberapa hari, dalam sebagian riwayat ulama mengatakan 3 hari kemudian, Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, Umar tahu nggak ya siapa? Allah dan Rasulnya ya. Tahu. Itu Jibril. Itu Jibril datang sengaja mengajarkan kepada kalian dengan cara bertanya kepada Nabi, kan? Padahal malaikat Jibril akan mengajarkan ilmu dari Nabi dengan cara beliau bertanya kepada Nabi di hadapan sahabat-sahabat Nabi. Sehingga sahabat-sahabat Nabi menjadi tahu gara-gara malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah. Maka hadis ini juga menjadi dalil, tidak setiap orang yang bertanya itu tidak tahu. Boleh jadi yang bertanya itu lebih tahu daripada yang menjawab. Kenapa dia bertanya? Dia bertanya bukan mengetes, tapi dia bertanya agar yang lain jadi tahu dengan pertanyaan dia. Apa dalilnya? Hadis Jibril. Malaikat Jibril bertanya bukan karena malaikat Jibril tidak tahu, bukan, tapi malaikat Jibril sengaja bertanya untuk memberikan keilmuan kepada yang lain. Melalui pertanyaan beliau keluarlah ilmu dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makom ihsan. Paham? Maka makna
bahwa Rasulullah SAW disebut oleh Allah sebagai hamba Allah. Hamba Allah adalah beliau adalah sebagai makhluk yang sudah mampu menjadikan segala sesuatunya menjadi ibadah kepada Allah, yang sudah sempurna dalam imannya, dalam Islamnya, dan dalam ihsannya. Itulah hamba Allah. Allah. Dan ini PR bagi kita semua. PR bagi kita semua. Dan ini juga bisyarah, kabar gembira dari Allah bagi kita semua hamba-hamba Allah. Ketika Allah menyebutkan kepada Nabi kita dengan sebutan hambanya, maka seluruh hamba Allah terangkat derajatnya. Maka seluruh hamba Allah ada di dalamnya. Masya Allah. Semua hamba Allah mendapatkan pujian dari Allah. Walaupun yang dimaksud saat itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi seluruh hamba Allah semuanya akan terangkat semuanya, terpuji semuanya dengan pujian Allah Jalla Jalaluhu wahdah kepada Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad SAW, dengan menyebutnya Allah kepada Nabi kita sebagai hambanya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Peringatan Isra Mi'raj, pahami oleh kita, peringatan Isra Mi'raj ini mengingat kepada satu, kemahasucian Allah. Kedua, ketinggian makam Rasulullah SAW. Yang ketiga, ketinggian derajat hamba Allah, siapapun itu hamba Allah. Paham? Perjalanan Isra Mi'raj bukan perjalanan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan perjalanan seorang Rasul dan seorang Nabi, tapi perjalanan Isra dan Mi'raj adalah perjalanan seorang hamba Allah. Pahami? Pahami? Bukan perjalanan Nabi Muhammad lah, bukan perjalanan Nabi dan Rasul lah, tapi perjalanan hamba Allah. Apakah Allah menyebutkan Allah mengisrakan Nabi Muhammad? Ya. Mengisrakan Rasul? Lah, tapi mengisrakan siapa? Loh, kalau perjalanan ini adalah perjalanan hamba Allah, hamba Allah itu siapa? Hamba Allah itu man abadallah, yakni siapapun man itu yang ibadah kepada Allah. Apa makna ibadah? Makna ibadah itu adalah yakin kepada Allah seyakin-yakinnya, dengan keyakinan yang sahih. Hamba Allah itu apa? Hamba Allah itu adalah, ibadah kepada Allah itu adalah hamba yang menguasai ilmu pengabdian kepada Allah, yang mengamalkan ilmu tersebut, yang diawali dengan niat-niat yang khusus karena Allah, ikhlas lillahi ta'ala, itulah hamba Allah. Karena kalau mengabdi tidak lillahi ta'ala dan tidak ada niat, innamal a'malu binniyat, tidak akan menjadi ibadah. Kalau tidak akan menjadi ibadah, di saat itu tidak jadi hamba Allah.
Hamba Allah adalah orang yang sedang ibadah kepada Allah. Sedang ibadah artinya hatinya sedang memusat kepada Allah. Hatinya betul-betul bertujuannya adalah Allah. Karena Allah yang penuh dadanya dengan ilmu Allah, yang sedang mengamalkan kepada ilmu Allah, itulah hamba Allah. Amin. Maka tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram minal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan Masjidil Aqsa yang dimaksud, tapi Allah yang dimaksud. Ketika Rasulullah SAW diangkat, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa ke langit pertama, jelajah langit pertama, ke langit kedua, jelajah langit kedua, sampai langit ketujuh. Apakah Rasulullah tujuannya adalah langit? Lah, tujuannya adalah Allah. La maksuda, tidak ada yang dimaksud kecuali la ma'buda, tidak ada yang diibadahi kecuali la matluba, tidak ada yang dicari kecuali Allah. Paham? Allah, 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 Allah. Masjidil Aqsa makhluk, langit makhluk, arasy makhluk, Sidratul Muntaha makhluk, alam-alam setelah Sidratul Muntaha makhluk, semua malaikat, hatta malaikat Jibril yang menjemputnya, yang mendampinginya dengan malaikat Mikail, dan sebagai riwayat juga malaikat Israfil, itu semua makhluk. Pokoknya masih wallah, selain Allah adalah makhluk. Selama tujuan makhluk kepada makhluk, maka sama-sama makhluk. Tidak ada ketinggian martabat di makhluk tersebut ketika tujuannya sama-sama makhluk. Ketinggian martabat makhluk ketika hatinya menuju kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu. Walaupun dia ada di tengah-tengah makhluk, walaupun dia ngobrol dengan sesama makhluk, walaupun dia mendatangi makhluk, tempat makhluk, dikurung oleh waktu makhluk, ketika hatinya la maksuda illallah, la matluba illallah, la ma'buda illallah, maka agunglah dia. Paham ya? Dan ini bisa dicapai oleh setiap hamba, walaupun tidak ke langit, walaupun tidak ke Sidratul Muntaha. Kita berbisnis, ingat, jika tujuannya Allah, kita mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita berangkat dari satu tempat ke tempat lain, jika tujuannya Allah, kita akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Kita bergaul dengan siapapun, jika tujuannya Allah. Ingat, kita makan jika tujuannya Allah, kita tidur jika tujuannya Allah, kita berumah tangga menikah jika tujuannya Allah, kita ngomong, kita diem, kita gerak, kita diem jika tujuannya Allah, kita bangun, kita tidur jika tujuannya Allah, ketika kita kencing, berak, apapun, ketika tujuannya semuanya adalah Allah, maka kita akan tinggi derajat di sisi Allah. Allah, paham? Ini adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah bagi semua hamba-hambanya. Artinya dengan ayat ini, dengan kejadian Isra dan Mi'raj ini, maka semua hamba-hamba Allah mendapatkan pencerahan dari Allah bahwa semua hamba-hamba Allah bisa meraih derajat yang tinggi, bisa ma'rifat kepada Allah walaupun dia tetap di dunia, walaupun dia
dia bisa makrifat kepada Allah, bisa sampai hatinya kepada Allah, bisa sampai kepada derajat yang tinggi dalam segala tingkah. Allah. Jika tujuannya Allah, karena yang agung itu adalah hamba Allah. Hamba Allah itu yang yakin kepada Allah. Hamba Allah itu yang menguasai ilmu ibadah kepada Allah. Hamba Allah itu yang berniat lillah karena Allah. Hamba Allah itu yang beramal apa yang diisyaratkan oleh Allah, melakukan apapun atas isyarat Allah, meninggalkan apapun atas isyarat Allah Jalla Jalaluhu wahda, itulah hamba Allah. Maka disinilah kita tidak boleh buruk sangka kepada siapapun ikhwan kita muslimin. Walaupun dia sedang ada di pasar, kita tidak boleh merendahkan saudara-saudara kita. Walaupun kerjanya tukang sapu, bersihin WC, cleaning service dan sebagainya, lah tidak boleh kita merendahkan siapapun. Kenapa? Boleh jadi apa yang dia garap, Masya Allah, adalah yang sangat diridhoi oleh Allah. Boleh jadi karena bagusnya tujuan dia kepada Allah Jalla Jalaluhu wahda, Masya Allah, maka amal seperti itu bisa menyampaikan dia kepada derajat tertinggi di sisi Allah. Ketika tujuannya Allah, ini tujuannya Allah, maka pertama-tama para ahli hadis ketika menyusun hadis, ya Al-Imam An-Nawawi ketika menyusun hadis yang paling pertama adalah hadis niat. Innamal a'malu binniyat. Kenapa? Semua awal dari sini, dari niat. Boleh jadi salat kita tidak akan sampai kepada Allah ketika niat kita bukan karena Allah. Kita duduk di majelis seperti ini. Hatta Nabi dalam Sallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan orang yang mati di medan perang di antara dua barisan pasukan perang, matinya di situ. Nabi masih menyebut wallahu a'lam. Syuhada ummati ashabul furus. Kebanyakan umatku yang mati syahid itu adalah mereka penghuni-penghuni kasur, penghuni-penghuni karpet yang empuk. Boleh jadi dia sedang duduk di karpet yang empuk, kelihatannya dia wah senang, kan? Masya Allah tempatnya, bagus. Tapi malah dia mati di situ, dia masuk mati syahid. Karena semuanya tergantung kepada apanya? Niat. Pahami oleh kita semua. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apakah mau ke Masjidil Aqsa? Apakah tujuannya Allah? Tujuannya Allah. Ketika ke langit, apakah tujuannya langit? Apakah tujuannya Allah? Allah. Masya Allah. Allah, 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 semuanya Allah. Sampailah Rasulullah SAW kepada maqam la mawjuda illallah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Tidak ada yang ada kecuali Allah. Karena Rasulullah SAW sudah tidak menyaksikan alam lagi. Beliau sampai kepada maqam fana. Hatinya memandang Allah. Maka Imam Ibnu Abbas mengatakan matanya juga melihat Allah. Dan sebagian sahabat Nabi berpendapat seperti itu, seperti pendapat Imam Ibnu Abbas. Dan apakah Rasulullah melihat Allah? Melihat Allah. Masya Allah. Dan tidak akan sampai kepada makom itu kecuali orang yang fokus hatinya kepada Allah, selalu khusyuk dalam segala gerak-geriknya dipusatkan kepada Allah Jalla Jalaluhu, tidak kepada yang lainnya. Ajakannya kepada yang lain, ajakannya hanyalah kepada Allah, tidak mengajak kepada
yang lainnya, tidak mengajak kepada dirinya, tidak mengajak kepada kelompoknya, tidak mengajak kepada madhab, satu madhab, tidak mengajak kepada apapun, lah, tapi mengajak kepada Allah. Ini makna ad-da'i ilallah. Orang yang mengajak yang lain ilallah, kepada Allah. Sedangkan Anda bermadhab kepada Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, fadhal. Tapi saya mengajak kalian kepada Allah. Ya. Saya mengajak kalian kepada Allah. Silahkan Anda mau berpolitik, Anda mau berbisnis jadi ekonom, ya kan? Anda mau jadi apa, ya kan? Silahkan. Tapi saya mengajak kalian kepada Allah. Saya akan ajak kalian, ya kan, untuk bersama-sama kepada Allah, menuju Allah, melangkah kepada Allah. Inilah hijrah yang hakiki. Hijrah yang hakiki meninggalkan selain Allah, menuju kepada Allah Jalla Jalaluhu. Ya. Allah. Untuk menjadi hamba Allah yang pertama tadi harus mengenal siapa? Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengisyaratkan dalam ayat tersebut dengan apa? Dengan kalimat subhanalladzi. Apa? Allah tidak menyebutkan subhanallah alladzi. Allah tidak menyebutkan subhanar rahman atau subhanar rahim atau subhanal malik al-qudus, kan? Atau subhana, semua asma-asmanya tidak Allah sebutkan. Allah umpetin semua namanya, dari mulai nama zat sampai seluruh nama sifatnya Allah umpetin semuanya. Yang Allah munculkan adalah zat, subhanalladzi, maha suci zat. Seperti Allah ngumpetin nama Nabi kita, seperti Allah ngumpetin, ya, pangkat Nabi kita, Nabi, Rasul, diumpetin oleh Allah. Yang dimunculkan adalah hamba Allah. Allah ngumpetin namanya, tidak disebutkan. Nama zatnya tidak disebutkan, nama sifatnya tidak disebutkan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, Masya Allah, zatnya yang maha suci, yakni kesucian zatnya. Apa isyarat yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya ini? Apa hikmahnya Allah tidak menyebutkan namanya, tidak begini subhanallah alladzi asra? Kenapa? Karena boleh jadi manusia menyebut Allah lisannya, mengaku iman kepada Allah, tapi tidak sah akidahnya kepada Allah. Kenapa? Karena tidak meyakini kepada maha sucinya Allah. Apakah setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah, yang mengucapkan lafaz Allah, dia betul-betul beriman kepada Allah sehingga dia sah menjadi hamba Allah? Lah, tidak semua orang seperti itu. Bukankah kaum Yahudi dihukumi kafir, padahal dia mengaku Allah Tuhannya, padahal dia menyebut-nyebut Allah, padahal dia mengaku sebagai hamba Allah, bahkan mengaku kekasih Allah. Nahnu hibballah, kami kekasih Allah. Mengklaim yang lain, kan? Adalah manusia-manusia yang kufur, manusia-manusia yang durhaka. Tapi justru mereka yang mengaku beribadah kepada Allah, yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, yang menyebut-nyebut nama Allah.
malah mereka sesungguhnya pada hakikatnya keluar daripada maqam Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Karena tidak meyakini kepada Subhana, Maha Sucinya Allah. Awas, inilah hakikat tauhid. Inilah hakikat tauhid. Ini dalam ini pembahasan, sangat dalam sekali. Ya, maka kita tidak bisa langsung mengaku saya, ya, hamba Allah. Saya adalah Abdullah. Allah kita sebut terus siang dan malam. Apakah kita dijamin bahwa kita itu betul-betul hamba Allah? Dari satu sisi saja, apa? Dari sisi i'tiqad, sisi keyakinan kepada Allah. Apakah keyakinan kita kepada Allah itu meyakini kepada Maha Sucinya Allah atau tidak? Apa makna meyakini kepada Maha Sucinya Allah? Arti meyakini kepada Maha Sucinya Allah, Subhanalladzi Maha Suci Allah, artinya meyakini bahwa Allah Maha Suci dari seluruh sifat kekurangan. Allah memiliki semua sifat kesempurnaan. Selama keyakinan kita kepada Allah membuahkan bahwa Allah ada kekurangan, maka keyakinan kita tidak sah. Walaupun menyebut Allah, walaupun mengaku hamba Allah, walaupun kita sholat, zakat, saum, haji, walaupun kita hafal Quran dan hadis, apakah mungkin ini terjadi? Mungkin terjadi, dan sekarang sudah terjadi. Yang menuding bahwa Allah punya tangan seperti kita, yang menuding kepada Allah bahwa Allah bersemayam di aras, yang menuding kepada Allah punya mata seperti kita, yang menuding kepada Allah, ya, ingat, menuding Nabi Adam alaihissalatu wassalam rupanya seperti rupa Allah, menuding kepada Allah di langit. Bukankah aras itu makhluk? Jawab. Bukankah aras itu ciptaan Allah? Langit ciptaan Allah? Surga ciptaan Allah? Kalau Allah diserupakan kepada makhluknya, baik zatnya maupun satu saja sifatnya, maupun afalnya, perbuatannya diserupakan kepada makhluknya, atau makhluk diserupakan kepada Allah, artinya tidak meyakini kepada kemahasucian Allah dari semua sifat kekurangan. Kenapa? Karena semua makhluk kekurangan semuanya. Maka Allah sudah menggarisbawahi, bikin kaidah yang paten, apa? Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un. Apapun perkara makhluk, tidak ada yang bisa menyerupai Allah. Catat. Ya, makna Subhanalladzi. Kalau kita meyakini makhluk punya kekuatan seperti kekuatan Allah, kalau kita meyakini bahwa api dia bisa menghanguskan dengan kekuatan dia sendiri, bahwa peluru bisa mematikan dengan kemampuan dia sendiri, bahwa bom bisa menghancurkan dengan kemampuan dia sendiri, bahwa obat bisa menyembuhkan dengan kekuatan dia sendiri, bahwa racun bisa membunuh dengan kekuatan dia sendiri, bahwa makanan minuman bisa menguatkan kita dengan kekuatan sendiri. Ingat bahwa ada makhluk bisa menimbulkan manfaat atau mandarat dengan kudrat dan
irodatnya, kekuasaan dan kemampuan dia sendiri. Artinya kekuasaan Allah tidak menguasai dan mencakup kekuasaannya, maka kekuasaan Allah menjadi kurang. Kekuasaan Allah menjadi kurang. Api punya kekuasaan sendiri. Kalau punya kekuasaan sendiri bisa menghanguskan dengan kekuasaan ini. Allah punya kudrat, api punya kudrat, kekuasaan. Berarti kekuasaan Allah tidak meliputi kekuasaan api. Kalau tidak meliputi berarti Allah ada kurang menurut akidah kamu. Kalau Allah ada kurang berarti Allah tidak maha suci menurut akidah kamu. Walaupun kamu menyebut subhanallah maha suci Allah, tapi akidahmu membuahkan apa? Membuahkan kepada bahwa akidahmu tidak meyakini kepada kemahasucian Allah. Selama kamu menyerupakan makhluk dengan Khalik, selama kamu menyerupakan Khalik dengan makhluk dari sisi apapun. Excess itu ya? Paham itu? Sing paham ya? Ngaji akoi dia. Ngaji akoi, wah subhanallah saja jeruk. Mana ngaji nak mana? Coba Allah. Saudara-saudara kita dari kelompok Wahabi punya keyakinan bahwa Allah itu punya tangan seperti kita. Setiap malam Allah turun ke langit, Allah bersemayam di aras. Arasnya ciptaan siapa? Langitnya ciptaan siapa? Buminya ciptaan siapa? Loh, ciptaan Allah itu, dan ingat ada awalnya. Apa permulaannya ciptaan Allah? Tidak ada apa-apa. Apakah aras itu maha terdahulu? Tidak. Aras itu ada permulaannya. Permulaannya apa? Permulaannya tidak ada. Semua ciptaan Allah yang diciptakan oleh Allah diawali dengan tidak ada dulu. Yang ada hanyalah Allah. Yang ada hanyalah Allah. Itulah keberadaan yang hakiki. Wujud hakiki hanyalah wujud Allah. Karena wujud makhluk yang diciptakan oleh Allah, wujudnya diwujudkan oleh Allah. Maka kalimat wujud adalah majazi. Wujud makhluk itu majazi. Saya ada, iya saya bisa, saya tahu. Semua majazi semuanya. Bukankah wujud kita diwujudkan oleh yang maha wujud? Wujud yang hakiki adalah wujud Allah. Bisa yang hakiki adalah bisa Allah. Tahu yang hakiki adalah tahu Allah. Punya yang hakiki adalah punya Allah. Punya tangan, bisa jalan. Kan kita mengaku bisa. Betul, itu bisa kamu atau dibisakan oleh Allah. Betul, itu tanganmu. Apakah ini semuanya tangan ciptaan Allah, pemberian Allah? Kapan kamu membuat tangan? Kapan kamu bikin badan? Kapan kamu bikin roh? Lalu ngaku-ngaku ini tangan saya, kaki saya, badan saya. Nah, kalau mengaku-ngaku, ya, punya siapa? Punya saya. Lalu Allah kemana? Oh, itu sama saya. Saya tahu, saya bisa. Dengan kita ngaku bisa, kita ngaku tahu. Kalau saja pengakuan ini diyakini oleh kita sebagai hakikat, maka kita tidak meyakini kepada subhananya Allah, maha sucinya Allah. Maka kita tetap tidak bisa menjadi hamba Allah. Dan inilah hakikat musyrik. Hakikat apa? Musyrik. Musyrik itu adalah orang yang punya keyakinan selain Allah punya zat yang disamakan dengan zat Allah, punya sifat yang disamakan dengan sifat Allah, punya perbuatan af'al yang disamakan dengan perbuatan Allah, atau sebaliknya.
itulah yang disebut musyrik. Namun ketika ucapan kita penyandaran kepada diri kita, punya saya, sama saya, tangan saya tahu dan sebagainya, ini hanya majasi saja, bukan hakiki aman kita. Selamat aman kita. Sebetulnya saya tidak ngaku-ngaku bisa. Semuanya oleh Allah, semuanya milik Allah, punya Allah segalanya. Ini hanya majasi saja. Ya. Seperti bahasa wujud. Wujud itu ada. Kita ada, Allah ada. Kalau gitu sama dong, musyrik. Tidak. Karena ada saya majasi. Keberadaan saya majasi. Artinya diadakan oleh Allah. Bisa saya dibisakan oleh Allah. Tahu saya ditaukan oleh Allah. Punya saya dipunyakan oleh Allah. Selama makhluk meyakini bahwa selain Allah ada zat, ada sifat, ada perbuatan yang disamakan dengan Allah, maka makhluk ini tidak meyakini kepada maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan. Natijahnya, buahnya dari keyakinan tersebut bahwa Allah punya sifat kekurangan. Kenapa? Karena ada kesamaan dengan makhluk. Kalau punya sifat kekurangan berarti Allah tidak maha suci. Kalau Allah tidak maha suci, berarti tidak sah etikat kita kepada Allah. Paham? Eces itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya tentang mengisrokan nabinya, Allah tidak menyebut namanya. Artinya Anda mau nyebut Allah, mau nyebut Ar-Rahman, mau nyebut Ar-Rahim, rek nyebat Gusti, rek nyebat Pangeran, rek nyebat naon bae, asal keyakinanmu kepadanya betul-betul meyakini bahwa dialah Allah, zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Selamat kamu. Sah. Mau nyebut Allah, mau nyebut Ar-Rahman, mau nyebut Ar-Rahim, sah. Tapi walaupun kamu menyebut-nyebut nama Allah, mengaku jadi hamba Allah, kamu sholat, kamu hafal Quran, tapi ada dalam i'tikadmu ada makhluk yang disamakan dengan Allah, atau Allah disamakan dengan makhluk, baik zatnya, sifatnya atau perbuatannya, maka kamu tidak sah akidah kamu. Paham? Maka hati-hati sekarang dengan pemikiran dan akidahnya kaum Wahabi, saudara-saudara kita ini, ya, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Allah bersemayam di aras, padahal aras itu baru. Setiap yang diciptakan oleh Allah awalnya tidak ada. Setiap yang awalnya tidak ada, lalu adanya diadakan. Jadi ada karena diadakan oleh langit, ada karena diadakan oleh. Tadinya ada enggak? Enggak ada. Jadi yang tadinya enggak ada lalu ada, artinya diadakan oleh Allah yang maha ada. Maka keberadaan semua ciptaan Allah baru, disebutlah hawadits. Hawadits itu adalah semua makhluk ini yang baru. Loh, kalau Allah sekarang di aras, tadinya juga tidak ada. Sebelum Allah menciptakan aras, nanti akan dipertanyakan Allah di mana? Kan arasnya juga baru, langitnya juga baru. Sekarang Allah disebut di aras, sekarang Allah disebut di langit. Kan arasnya juga baru. Sebelum aras diciptakan, langitnya diciptakan oleh Allah. Mau disebut Allah di mana? Lalu setelah Allah menciptakan aras, Allah pindah ke aras. Pindah. Innalillah. Lalu Allah pindah ke langit gitu. Lalu Allah segede aras. Atau melebihi aras atau lebih kecil dari aras.
Ada waktunya. Waktu itu juga makhluk. Ketika Allah pindah ke arah, lalu Allah juga dikurung dengan waktu. Allah ke langit dikurung dengan waktu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Maka kalimat subhanalladzi ini isyarat dari Allah. Seluruh hamba-hamba Allah yang disebut hamba Allah adalah yang meyakini kepada Allah adalah zat yang maha subhana, yakni maha suci dari semua sifat kekurangan, dalam arti lain bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Itulah hamba Allah. Kalau mengaku Abdullah, hamba Allah, menyebut Allah, tapi ada keyakinan, ada kesamaan Allah dengan makhluk, makhluk dengan Allah, maka ini hamba tidak sah menjadi hambanya karena tidak meyakini kepada kemahasucian Allah. Seperti kita kepada kaum Yahudi, menurut kita tidak sah dia menjadi hamba Allah, walaupun mengaku ibadah kepada Allah, mengaku hamba Allah, menyebut Allah. Kenapa? Karena ada akidah, ya, yang dengan akidah tersebut, ya, mereka buahnya tidak meyakini kepada kemahasucian Allah dan semua sifat kekurangan. Catat. Kenapa Nabi Isa alaihissalatu wassalam jangan diyakini sebagai Tuhan? Kenapa? Kalau diyakini sebagai Tuhan, ini diserupakan Allah dengan makhluknya. Padahal Nabi Isa adalah makhluk. Ciptaan Allah ada awalnya. Lalu Nabi Isa disebut Tuhan karena bisa menciptakan burung dari tanah. Menciptakan dengan kekuasaan sendiri atau oleh Allah? Kalau dengan kekuasaan Nabi Isa sendiri, berarti Nabi Isa punya kekuasaan yang mandiri, tidak dikuasai dengan kekuasaan Allah. Berarti kekuasaan Allah terhalang, kekuasaan Allah jadi lemah. Kenapa tidak menjangkau kepada kekuasaan Nabi Isa? Artinya meyakini bahwa Allah tidak maha suci dari segala sifat kekurangan. Keyakinannya seolah menganggap bahwa Allah itu punya sifat kekurangan. Apa sifat kekurangan Allah? Tidak menjangkau kepada kekuasaan Nabi Isa, tidak menjangkau kepada kekuasaan api, tidak menjangkau kepada kekuasaan racun, tidak menjangkau kekuasaan makanan minuman tadi, tidak menjangkau kepada kekuasaan obat. Kalau diyakini obat ini yang menyembuhkan, kalau diyakini racun ini yang mematikan, kalau diyakini makanan minuman ini yang menguatkan dan yang mengenyangkan. Tapi keyakinan hamba-hamba Allah bukan seperti itu. Keyakinan hamba-hamba Allah, Allah maha suci dari segala sifat kekurangan. Tidak ada satupun makhluk yang bisa disamakan dengan Allah. Tidak ada kesamaan Allah dengan makhluknya. Allah adalah Allah, makhluk adalah makhluk. Ar-Rabbu Rabb, ingat. Al-Abdu Abd. Allah, makhluk. Paham? Kita sebagai hamba Allah meyakini segala sesuatu kita milik Allah, diciptakan oleh Allah. Paham? Kita tidur ditidurkan oleh, kita bangun dibangunkan oleh, kita sehat disehatkan oleh, kita sakit disakitkan oleh, kita punya dipunyakan oleh, kita fakir difakirkan oleh, kita kuat dikuatkan oleh, kita lemah dilemahkan oleh, kita hidup dihidupkan oleh, kita mati dimatikan oleh, kita gerak digerakkan oleh, kita diam didiamkan oleh, segalanya oleh Allah. Lalu penyandaran kepada diri kita atau kepada sesama makhluk, kita yakini ini mah hanyalah sebab, ini mah hanyalah wasilah, ini mah hanyalah majazi saja. Adapun hakikatnya semuanya adalah la ilaha illallah segalanya. Itulah makna subhanallah.
Makanya kenapa Allah ngumpetin namanya? Tidak subhanallah. Dan supaya kelihatan mana akidah yang sahih, mana akidah yang tidak sahih. Akidah yang sahih bukan akidah yang menyebut nama Allah. Ingat. Akidah yang sahih, ingat. Tapi akidah yang meyakini bahwa Allah adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Maha suci bahasa Arabnya subhana. Kata sendiri. Ece sendiri. Jadi mengkaji tentang ayat Isra, mengkaji tentang tauhid sebelum mengkaji tentang syariat. Karena berbicara abdi, berbicara ibadah, berbicara syariat. Tapi subhana berbicara akidah. Kalau kita belum meyakini kepada maha subhananya Allah, belum tahu kita kepada maha sucinya Allah, salah dalam keyakinan kita kepada maha sucinya Allah, maka kita tidak akan benar memahami tentang abdihi yang diisrokan oleh Allah. Paham? Makanya orang yang yakin kepada maha sucinya Allah tidak akan kaget Nabi Muhammad diisrokan, dimi'rajkan, naik ke langit, tidak akan kaget. Kenapa? Bukankah yang mengisrokan yang maha suci dari segala sifat kekurangan? Jawab. Kalau saja ini yang mengisrokan masih punya sifat kekurangan, maka yang mengisrokan tidak akan mampu mengisrokan ke langit, mengisrokan sampai melintasi Sidratul Muntaha, tidak akan mampu. Tapi yang mengisrokan adalah yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau maha suci dari segala sifat kekurangan, artinya kudratnya, iradatnya tidak terbatas. Kalau tidak terbatas, gimana Allah saja Nabi Muhammad mau perjalanan lebih jauh dari itu, lebih singkat dari itu. Perjalanannya semuanya ciptaan Allah, tempatnya ciptaan Allah, waktunya ciptaan Allah, dikondisikan oleh Allah. Siapa yang dimaksud oleh Allah? Adalah zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Apa susahnya? Makanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika ditanya oleh orang kafir, ya, tetangganya, orang percaya Muhammad perjalanan yang begitu jauh ke Masjidil Aqsa, tapi dalam waktu yang begitu singkat. Kenapa? Abu Bakar enak saja menjawab, saya beriman kepada Muhammad, ya. Kalau perjalanan lebih jauh dari itu dengan waktu yang lebih singkat dari itu. Kenapa? Karena Sayyidina Abu Bakar mengetahui, meyakini ini bukan perjalanan Nabi Muhammad dengan kekuatannya, dengan kemampuannya, dengan iradatnya, karena Nabi Muhammad adalah makhluk. Tapi ini diisrokan oleh zat yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Kalau Anda menganggap bahwa Nabi Muhammad ini mustahil bisa berangkat ke langit, bisa masuk ke alam malakut, bisa melintasi Sidratul Muntaha, berarti Anda tidak meyakini kepada maha sucinya Allah dari segala sifat kekurangan. Berarti akidah Anda ini masih salah. Jangan melihat Nabi Muhammad yang Isra, tapi lihatlah zat yang mengisrokan siapa. Jangankan Nabi Muhammad, kalau mau Allah Ta'ala mengisrokan domba, kambing, anjing, bisa saja bagi Allah. Makanya ketika keyakinan kita dipusatkan kepada zat yang maha suci, semuanya menjadi enteng. Semuanya menjadi dipahami dengan enteng. Waduh, Nabi Muhammad sampai masuk ke alam malakut. Waduh, Nabi Muhammad sampai melintasi Sidratul Muntaha. Enteng saja. Kan itu bukan kekuasaan Nabi Muhammad, tapi oleh siapa? Kalau oleh Allah, apakah kekuasaan Allah terbatas? Bukankah Sidratul Muntahanya milik Allah? Bukankah setelah Sidratul Muntaha alam itu ciptaan Allah? Bukankah Nabi Muhammad juga diberjalankan oleh Allah? Bukankah Allah sendiri yang mengaku subhanalladzi asra, maha suci yang mengisrokan itu dan yang mengisrokan itu dan sekali lagi yang mengisrokan itu dan bukan Nabi Muhammad sara berangkat sendirilah, tapi Allah lah yang maha
maha suci dari segala sifat kekurangan yang mengisrokan. Kalau Allah yang mengisrokan, akal kita jangan ditujukan kepada makhluk, Nabi Muhammad makhluk, tapi akal kita gantungkan kepada Sang Khaliq Jalla Jalaluhu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Orang yang tahu kepada Maha Subhananya Allah, melihat mukjizat tidak asing, melihat karomah tidak asing. Kenapa? Kan semuanya oleh Allah. Perkara yang mustahil itu hubungan antara kita dengan kita, antara makhluk dengan makhluk. Apakah bagi Allah mustahil? Gak ada mustahil. Allah bikin manusia yang hidup dari sperma, yang bau, yang menjijikan, mati. Apakah Allah tidak kuasa membuat makhluk hidup dari batu, menjadikan batu dari makhluk hidup? Bukankah Allah kasih contoh juga? Tongkat Nabi Musa alaihissalam, tongkat yang kering kerontang, itu kan kayu. Tapi kayu dirubah menjadi ular. Ular kan makhluk hidup, bukan tipuan, bukan sulap, bukan sihir, bukan menipu pandangan. Betul-betul ini tongkat jadi ular. Setelah jadi ular, lalu dijadikan lagi tongkat. Betul-betul ini tongkat dibikin dari ular. Tadi ular dibikin dari tongkat. Karena mukjizat itu bukan tipuan, beda dengan sihir. Sihir itu tipuan. Pahami oleh kita. Maka kalau kita dengar cerita ada manusia dijadikan monyet, ada manusia dijadikan itu, jadikan ini, gak usah heran. Kenapa heran? Kan semuanya oleh Allah. Makhluk ini ciptaan Allah. Makhluk ini punya apa? Makhluk ini bisa apa? Makhluk ini tahu apa? Yang menciptakan setan Allah dengan kehendaknya. Yang menciptakan malaikat Allah dengan kehendaknya dan kekuasaannya. Yang menciptakan manusia kayu batu. Semua ciptaan Allah di hadapan Allah sama-sama makhluk Allah. Ketika berbicara makhluk Allah, kita dengan anjing, dengan babi itu sama. Kita makhluk Allah, anjing makhluk Allah. Maka tidak boleh kita merendahkan kepada makhluk Allah yang lain. Bukankah kita juga makhluk Allah? Cuma kita dibikin oleh Allah dengan kekuasaan dan kehendaknya menjadi manusia seperti ini. Anjing dibikin seperti itu, setan dibikin seperti itu, malaikat dibikin seperti itu, dan sebagainya. Kayu batu dan semuanya, semua ciptaan Allah. Faham tidak? Allah. Maka tidak ada keunggulan antara makhluk di atas makhluknya kecuali dengan pengabdian kepada Allah, yakni dia sampai kepada maqam kedudukan dia abdihi, menjadi hamba Allah. Maka Allah tadi menyebutkan dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum, barometer kemuliaan adalah ketakwaan, yakni ibadah, pengabdian abdi itu. Artinya ketika kalian semakin takwa kalian paling mulia. Kalau kalian kurang takwanya, berarti kemuliaan kalian kurang. Kalau tidak ada ketakwaan dalam diri kalian kepada Allah, tidak ada kemuliaan sama sekali di diri kalian. Barometer kemuliaan dalam ketakwaan Allah. Allah. Jadi kita tahu hikmah daripada firman Allah. Allah ngumpetin namanya. Tidak, subhanallah, Allah ngumpetin nama Nabi kita, tidak bi Muhammadin tapi bi abdihi. Allah memperlihatkan kepada kita apa yang diperlihatkan, bukan namanya, tapi kemahasuciannya Allah dari segala sifat kekurangan. Yang mana akidah hamba tidak akan sah selama tidak meyakini kepada Allah dan yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Walaupun menyebut Allah tiap hari jutaan kali, walaupun hafal Quran dan hadis, ketika disamakan Allah dengan makhluk, maka artinya ini merendahkan Allah. Artinya menganggap Allah lemah, karena makhluk semuanya lemah. Kalau disamakan dengan makhluk, dari pasti bakal ada sisi kelemahan.
sisi kelemahan. Kelemahan bukan sifat, kan? Bukan sifat apa? Yang sempurna, tapi sifat yang kurang. Eces itu. Nah itu, bening tohaganya subhana. Kakarak cerita subhana dan bi'abdi, belum cerita asrarnya, belum cerita rahasia Isra dan Mi'raj, belum cerita kisahnya, belum cerita bagaimana Mi'raj, belum cerita keterangan-keterangan yang lainnya. Waktunya keburu habis. Ya? Waktunya. Dan ini yang disebut dengan rajaban. Rajaban itu bedah tafsir, rajaban itu bedah Quran, rajaban itu bedah hadis. Cerita tentang kisah yang wajib diyakini oleh setiap mukmin ketika ragu kepada diisrakannya Nabi oleh Allah, maka dia masuknya orang kafir dalam kacamata Islam. Ingat, yang disebut rojaban adalah majelis ilmu yang membahas tentang akidah. Cuma karena salah persepsi sebagian dari saudara kita, karena dia mempermasalahkan nama. Rajaban tidak ada hadisnya, tidak ada ayat Quran. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga dibid'ahkan acara rajaban ini. Ini orang yang tidak paham. Lihat saja, yang disebut rajaban itu apa? Ternyata majelis ilmu. Dibahas apa? Ternyata ilmu Allah, malah ilmu akidah. Dibahas tentang makna Quran dan Sunnah Allah, walaupun tidak tuntas. Ngaji malah menangis menang. Kalau mencari ilmu selesai tidak boleh. Selesainya nanti aja mati. Bukankah kewajiban mencari ilmu dari buayan sampai lubang lahat? Bukankah begitu? Jadi kalau ngaji selesai, beres semuanya, bohong, salah. Ya, ngaji itu jangan selesai, tapi ngaji itu harus terus berepisode terus. Itu ngaji. Sampai kapan? Sampai mati. Kalau belum mati jangan berhenti ngaji. Kalau mau berhenti ngaji tidak dosa, mati. Ayo mau mati mau ngaji. Ini saya itu kurang ngaji saudara ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalimat ini manfaat bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya. Mudah-mudahan majelis ini menjadi keberkahan bagi kita dan bagi semua umat Nabi Muhammad SAW, dan menjadi sebab hidayah bagi semua umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala dosa-dosa kita dan dosa mereka diampuni oleh Allah. Segala aib kita dan aib mereka ditutupi oleh Allah. Segala hajat kita dan hajat mereka yang baik di sisi Allah dikabulkan oleh Allah. Dan kita selalu dibimbing oleh Allah dengan hidayahnya kepada segala hal yang dicintai dan diridhai oleh Allah, sampai kita menghadapnya dalam keadaan iman, Islam, ihsan kita sempurna, yang disebut dengan husnul khotimah, yang paling tinggi martabatnya, dan kelak mendapatkan syafaat dari Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua menjadi hadis surganya Allah, dijauhkan dari api nerakanya Allah di dunia dan di akhirat, dari segala musibah, dari segala malapetaka, dan dijauhkan di dunia ini dari segala penyakit, dari segala fitnah, wabil khusus diselamatkan dari godaan setan, dari kejelekan hawa nafsu, buruknya takdir. Dengan kebesaran bulan Rajab yang agung ini, dengan kebesaran tempat masjid yang agung ini, dengan kebesaran majlis yang agung ini, dengan kebesaran Isra Mi'rajnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dengan kebesaran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah jalla jalaluhu. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Wa bi sirri asraril Fatihah. Sekian bisa Abu sampaikan, mohon maaf dari segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.